Oke guys, jumpa lagi di channel Depex ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi KSOS yang error load file to load apps ya. Nanti akan saya sertakan videonya seperti ini. Jadi teman-teman, cara fixnya itu cukup mudah, di community-nya juga sudah ada. Ini error terjadi global ya. Maksudnya errornya itu massal, bukan hanya mungkin teman-teman yang install, tapi banyak ya hasilnya kendala-kendala di umum ya, terutama terjadi di KSOS terbaru ini jika teman-teman install via Icewell ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Simak videonya. Jangan lupa ya teman-teman yang baru di channel ini, silahkan like, comment, dan subscribe ya. Jangan di skip ya teman-teman, karena satu skip untuk istilahnya teman-teman nontonnya nanti akan terjadi error ya. Saya sudah coba, ini barusan saya install ya, ini previewnya, ini baru up di 8 menit yang lalu. Ini sudah saya coba, kemudian saya konfigurasi. Nah, ternyata running ya, untuk files, apps, dan lain-lainnya ini running ya, seperti itu teman-teman. Jangan khawatir, ini terjadi bukan hanya di kita saja ya. Kita intro dulu. Oke guys, jumpa lagi di channel Depex ID ya. Mohon maaf ya, lama saya tidak upload tentang KSOS. Nah, sekarang ini terjadi permasalahan global, yaitu file to load apps di KSOS ya, seperti itu. Bagaimana cara fixnya? Ini juga sudah saya kumpulkan beberapa informasi dan juga fixnya. Kebetulan tadi siang dan kemarin juga itu terjadi error massal ya, mungkin sekitar 3 harian yang lalu ya. Nah, seperti biasa teman-teman, karena saya tutorial ketimbang saya pakai yang sudah ada, di sini saya tadi buat di 10.10.1.42. Ini teman-teman bisa fixnya dimanapun, silahkan. Jadi untuk fixnya ini kebetulan massal ya errornya. Nah, ini barusan yang saya buat. Nah, nanti saya akan buat VM lagi biar teman-teman tidak bingung ya, atau mungkin bang ini kayaknya rekayasa ya, seperti itu ya, seperti itu. Jadi saya buatkan baru. Ini saya shutdown dulu, kita buat city-nya terlebih dahulu ya. Untuk cara fixnya nanti akan saya berikan ya. Habis ini sudah kita create dulu. Ini saya hapus, saya remove, kemudian di 119 karena ini saya menggunakan Proxmox ya. Cara ini juga works atau sukses atau bisa teman-teman jika menggunakan platform apapun, selama bisa install dockernya ya, seperti itu. Kebetulan karena saya tidak ada host yang device yang baru diinstal, mungkin teman-teman baru install di LXC atau di VM, atau mungkin di hostnya atau di PC servernya, itu bisa juga ya, tidak harus di LXC ya, karena ini global permasalahannya ya. Yang pertama kita setup dulu untuk LXC-nya untuk saya ya. Jadi di sini untuk city ID-nya ini 119. Saya masukkan di sini contoh demo KSOS ya, seperti ini KSOS. Nah, seperti ini. Kemudian saya masukkan passwordnya. Nah, seperti ini. Cara ini bisa teman-teman skip ya ke selanjutnya jika teman-teman tidak menggunakan LXC atau ingin buat dari nol menggunakan Proxmox atau VM, bisa diikuti. Tapi jika teman-teman tidak menggunakan LXC atau VM, teman-teman bisa skip langsung ke cara fixnya ya. Nah, ini kita buat disknya dulu. Saya buat 15 GB dah cukup aslinya. Nah, ini kemudian untuk core-nya saya kasih 3 biar cepet ya. Kebetulan di rumah cuma 4 core. Habis itu di memorinya yang saya kasih 4 GB 4098. Nah, di sini kasih 2048 sorry, ini 96 ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk networknya saya kebetulan di rumah pakai VLAN, jadi saya isi VLAN 10. Kemudian DNS-nya next, confirm, dan juga start after created, kita finish. Di sini juga sudah ada warning ya teman-teman, karena storage-nya saya kayaknya sudah mau penuh yang di mini PC T9 Plus ini ya. Nah, setelah tercreate teman-teman, pastikan di sini ada sudah atau jalan, atau teman-teman sudah install OS-nya. Teman-teman tinggal login saja menggunakan SSH, boleh, mau pakai terminal atau apapun boleh ya, seperti itu. Nah, ini dia, saya sudah bisa login root, kemudian passwordnya. Nah, seperti ini. Pertama-tama jika teman-teman ingin install KSOS, ini saya minimize saja ya biar tidak teman-teman bingung. Ini token, tadi saya coba pakai token ternyata error. Nah, ini sudah di terminating, saya close dulu biar lebih bersih ya kelihatannya teman-teman. Nah, seperti ini. Pertama apt minget update dan apt minget upgrade ya teman-teman. Jangan lupa jika teman-teman baru ingin install biar tidak error paketnya, pastikan tidak ada error untuk instalasi package-nya ini ya. Kita tunggu saja karena ini tergantung dari koneksi internet di rumah teman-teman masing-masing. Nah, untuk update-nya sudah. Nah, ini paket yang pertama yang perlu teman-teman install yaitu curl. Di sini apt minget
install curl ya, seperti ini, min y biar cepat. Nah seperti ini. Nah kemudian setelah curlnya ini terinstall, kita clear dulu biar bersih ya layarnya. Kemudian kita masuk di CasaOS nya, CasaOS. Nah seperti ini, nanti ambil yang paling atas boleh atau yang GitHub boleh, yang penting teman-teman copy busnya ini ya, seperti ini. Setelah ini di copy teman-teman pastikan masuk di terminalnya. Ini untuk instalasi proses pertama CasaOS yang terbaru ya, biar teman-teman tidak ada dusta di antara kita ya, karena terkadang banyak video yang membuat fix, kadang videonya itu tidak full ya, makanya teman-teman bisa tonton full. Nanti akan saya jelaskan juga errornya di sebelah mana ya, seperti itu, dan juga kenapa error ini terjadi ya, seperti itu sekalian saya jelaskan. Kemudian cara fixnya itu bagaimana ya. Ini instalasi package-nya. Nah di sini ya letak errornya ya teman-teman. Di sini ada tulisan failed to write change to system device virtual block DM-23 even permission deny ya. Intinya dia di deny ya untuk akses atau mengganti di file system untuk virtual blocknya ya. Aslinya caranya ini kendalanya itu utamanya kalau saya baca di forum itu ada di bagian Dockernya ya, seperti itu. Jadi istilahnya kayak mungkin tidak jalan secara optimal atau konfigurasinya ini sudah dioptimalkan untuk Zima OS saja ya. Untuk CasaOS mungkin lagi keteteran ya, seperti itu. Kebetulan juga kesempatan banyak yang request ke saya, Bang bagaimana cara fixnya, atau mungkin ada belum ya. Dari kemarin saya juga cari-cari forum, kemudian testing dan juga coba-coba ya untuk caranya ini, agar teman-teman tidak bingung ya. Maksudnya tidak bingung itu tidak ada kendala-kendala juga, biar bisa running dan tidak perlu bingung lagi untuk istilahnya, Bang ini kenapa ndak bisa ya. Sama ya, ini permasalahan global ya, bukan hanya abang saja atau teman-teman yang nonton video ini ya, tapi semua pengguna CasaOS yang baru, terutama untuk instalasinya itu terjadi error seperti ini. Nah Bang bagaimana kalau yang sudah running? Yang sudah running itu aman ya, karena versi Dockernya itu tidak di upgrade. Nah kebetulan punya saya juga tidak saya upgrade, maksudnya saya biarkan di sistemnya atau di Ubuntu-nya atau di Debian boleh, mau di Ubuntu atau di Fedora dan lain-lain teman install CasaOS-nya, atau di VPS juga boleh. Jadi yang tidak running atau yang terkendala itu di Dockernya ya. Kebetulan di sini untuk Docker dependensinya ini terinstall secara baik, namun untuk mungkin dibaca di CasaOS script atau di backgroundnya lah gampangannya seperti itu, biar untuk orang awam itu tidak jalan full ya, seperti itu. Kita tunggu saja prosesnya, ini cukup lama karena internet di rumah saya itu hanya 20 Mbps dan juga storage di server saya ya agak-agak penuh ya, meskipun tidak 100%, masih sisa 40 GB ya. Nanti mungkin saya akan bersih-bersih atau kedepannya akan saya lakukan upgrade ya untuk server ini ya. Kita tunggu saja prosesnya, mungkin memakan waktu, nanti akan saya forward atau percepat. Nah oke teman-teman, ini proses instalasi CasaOS-nya sudah. Teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk instalasi CasaOS-nya di sini running ad-nya ini IP-nya tidak muncul ya, karena terkendala di bonding master error fetching interface ya. Ini error ya, biasa, tidak masalah. Bang bagaimana cara cek IP-nya? Kalau di saya, karena saya pakai IP lokal, jika teman-teman VPS silahkan sesuaikan. Saya tinggal ketik IP A saja seperti ini, IP A seperti ini. Jadi IP-nya di sini 110.10.1.43 ya, seperti itu. Kita buka saja di browser. Di sini saya ketik 10.10.1.43 ya, seperti ini. Nah ini dia sudah running, sudah jalan. Saya buka blokannya ya, nanti habis ini dulu saya kayak create password. Saya pakai default saja admin, passwordnya admin 12 saja biar mudah, admin 12 ya, seperti ini. Saya create sudah, oke. Ini never, jangan di save saja. Ini ready to go, ini save saja ya. Nah nanti errornya kurang lebih akan seperti ini teman-teman. Pada saat teman-teman load CasaOS-nya atau buka, di sini error ya, untuk store itu tidak bisa diklik. Kemudian untuk file di sini untuk akses filenya itu juga tidak bisa diklik ya. Nah nanti akan muncul seperti ini, file to load apps please refresh later ya, seperti ini. Nah caranya bagaimana teman-teman? Teman-teman cukup masuk di terminalnya atau di SSH. Nah seperti ini SSH yang saya, yang CasaOS yang ini ya, di 10.10.1.43. Nanti untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi. Ini kebetulan dari github.com, dari Iswell-Tech-nya juga. Ini isunya 3 hari yang lalu. Di sini ada 2 cara. Yang pertama bisa pakai dari MyMail 2001 holder, atau dari yang
Fauster ya, seperti ini 2 hari yang lalu, ini yang work ya. Kalau yang atas tidak work. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya untuk update package listnya, yang pertama ya teman-teman, sudo apt-get update jika menggunakan Debian tanpa sudo ya, seperti itu, atau install package sudo ya. Saya bikin seperti ini saja biar lebih mudah untuk dilihat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dia. Ini untuk terminalnya. Biar teman-teman tidak bingung, ini paste. Saya klik satu-satu atau nanti saya akan sertakan di deskripsi ya untuk linknya ini di repo saya biar teman-teman tidak bingung. Kemudian di sini apt cache untuk polisi docker CI-nya. Ini ikuti saja caranya untuk list available. Nah, di sini package yang 2404 untuk Ubuntu ya. Nanti untuk Debian mungkin menyesuaikan. Nah, di sini ada sudo systemctl stop docker. Nah, ini kita stop dulu dockernya ya teman-teman. Kita copy, kita paste, kita stop dulu. Nah, dockernya ini stop. Nah, untuk keterangan yang kuning ini teman-teman, pastikan untuk docker service lainnya juga untuk soketnya itu harus terstop ya. Stop ya, intinya semua service dockernya itu harus terstop. Caranya bagaimana bang? Tinggal sudo systemctl stop docker, tinggal tambah belakangnya ini. Tadi kan sudah kita paste, kemudian tambah soket ya seperti ini. Nah, pastikan semuanya sudah terstop. Nah, ini sudah terstop teman-teman. Kemudian kita hapus saja. Nah, di sini remove current docker package katanya. Kita copy seperti ini. Nah, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Nah, biarkan dia bekerja teman-teman. Dia akan menghapus seluruh package docker yang telah diinstal dari CasaOS tadi ya, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya, nah di sini ada keterangan warning do not use sudo apt purge ya. Intinya ikuti cara ini ya. Kalau teman-teman di purge semua nanti akan dihapus untuk semua kontainer image yang telah teman-teman running ya. Jika teman-teman upgrade versi terbaru. Kemudian di sini ada keterangan install the specific older version ya. Intinya kita suruh install ulang untuk dockernya ya. Nah, di sini caranya yaitu teman-teman copy link ini saja jika teman-teman menggunakan Debian. Ingat di sini ada Debian 12. Bang, bagaimana jika Debian 13? Tinggal sesuaikan package belakangnya ini saja ya. Debian 12 atau Debian 13 kalau nggak salah. Kalau 13 itu apa kodenya, tinggal teman-teman cari saja di Google. Nah, seperti ini docker CE. Untuk Ubuntu atau Debian silahkan pilih versi ya. Kebetulan saya pakai Ubuntu 2204 ya, seperti itu untuk instalasinya. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini saja untuk 2404 ya untuk Ubuntunya. Untuk Noble di sini errornya 500 ya, seperti itu. Nah, jadi untuk saya untuk instalasinya saya pakai ini ya, sudo apt-get install docker ce Ubuntu 2404 Noble. Nah, sampai di docker.io ya. Nah, seperti container.io sampai sini saja. Makanya nanti saya sertakan di deskripsi, saya copy, kemudian kita install ulang lagi ya. Kita paste di sini. Nah, seperti ini, kita enter, biarkan dia memproses untuk instalasinya. Kemudian karena di sini diminta confirmation untuk yes, kita klik yes saja atau y, enter. Biarkan dia download lagi package sebesar sekitar 88 MB. Di 379 MB ya untuk package-nya. Ini cukup besar. Ya, tidak masalah. Yang penting CasaOS-nya itu bisa kita running lagi ya, seperti itu. Nah, ini sudah teman-teman. Kemudian kita masuk di community-nya ini atau teman-teman bisa ikuti di bawah, nanti akan saya sertakan untuk apa namanya ya, istilahnya source code-nya biar mudah teman-teman paste-pastenya ya, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman tinggal start lagi sudonya atau dockernya, kita copy. Kemudian teman-teman cukup paste saja seperti ini, tinggal enter ya. Nah, setelah terstart seperti ini, teman-teman bisa cek dulu untuk docker versionnya apakah jalan atau tidak, atau sudah terinstall dengan baik. Ya, kita paste. Nah, di sini sudah jalan untuk engine-nya, kemudian di sini untuk versionnya 29. Kemudian di sini downgrade from 1.5.2 ya. 1.52 ya ke 1.51 ya. Tidak masalah karena running secara baik juga. Di sini tinggal cek docker ps-a, maksudnya kita cek jika teman-teman sudah ada apps yang running atau berjalan sebelumnya. Jika teman-teman upgrade itu akan muncul, karena ini kosongan, saya masih barusan install jadi tidak ada ya, seperti itu. Kita cek di CasaOS-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pada saat teman-teman sudah fix, nanti dia akan jalan normal lagi seperti ini untuk CasaOS-nya. Ini untuk RAM-nya, teman-teman bisa cek di CPU. Kemudian di sini jangan tanya kenapa tidak muncul untuk use storage-nya, karena saya pakai LXC seperti itu. Nah, ada sedikit tips di sini juga teman-teman. Jika takut untuk nanti update atau mungkin docker CLI-nya itu terupdate, teman-teman bisa prevent future upgrade optional ya. Nah, ini teman-teman bisa copy saja untuk di hold saja untuk update-nya, jadi biar tidak terupdate pada saat teman-teman
ketik di terminalnya ini apt minget upgrade semisal seperti ini ya teman-teman. Nanti dia akan upgrade semua ya seperti itu. Ini biarkan saja, jadi teman-teman jangan upgrade ya, ini tinggal copy saja kemudian dipaste di terminalnya ya seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman tutorial kali ini. Untuk cara fixnya cukup mudah ya, kebetulan alhamdulillahnya juga sudah ada di community-nya juga, nanti akan saya sertakan di deskripsi atau teman-teman bisa ketik ini ya seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye ya. Tunggu konten menarik lainnya.